A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Vini Julianti. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Perubahan dalam Kemampuan dan Fungsi Kognitif, Emosi, dan Perilaku pada Dewasa. Masa beranjak dewasa atau dewasa awal merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk masa transisi dari remaja menuju ke dewasa. Rentang usia masa dewasa berkisar antara 18 hingga 25 tahun. Transisi dari masa remaja menuju masa dewasa diwarnai dengan perubahan yang berkesinambungan. Menurut King 2014 bahwa masa usia dewasa dengan segala kemungkinan masa di mana individu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Perubahan pada masa dewasa bermula sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Selain itu, melibatkan perkembangan, pertumbuhan, dan penuaan. Menurut Bimo Walgito 2005, perilaku merupakan manifestasi kehidupan psikis. Sebagaimana yang diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dengan adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu atau organisme itu. Pengertian dewasa. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu makin bertambah besar, di mana sudah mulai melepaskan diri dan ketergantungan terhadap orang lain terutama dari orang tua, baik secara ekonomi, sosiologis, ataupun psikologis. Mereka akan lebih mengupayakan untuk menjadi orang yang lebih mandiri lagi. Segala upaya akan dilakukan agar tidak bergantung lagi kepada orang tua. Secara fisik, seorang dewasa awal menunjukkan penampilan yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tanpa inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan proaktif. Berdasarkan pendapat para tokoh, dapat disimpulkan bahwa dewasa awal adalah masa di mana individu siap berperan dan bertanggung jawab, serta menerima kedudukan dalam masyarakat, masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan sosial masyarakat, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ciri-ciri masa dewasa menurut Harlock 1996 yaitu: yang pertama, masa dewasa awal merupakan suatu usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Yang kedua, masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Setiap masa dalam kehidupan manusia pasti mengalami perubahan, sehingga seseorang harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua, dan sebagai warga negara yang sudah dianggap dewasa secara hukum. Yang ketiga, masa dewasa awal merupakan masa yang penuh dengan masa ketegangan emosional. Ketegangan emosional seringkali ditempatkan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Yang keempat, masa dewasa awal sebagai masa ketergantungan dan perubahan nilai. Ketergantungan di sini mungkin ketergantungan kepada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa, atau pada pemerintah karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. Sedangkan masa perubahan nilai masa dewasa awal terjadi karena beberapa alasan seperti ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok-kelompok sosial, dan kelompok orang dewasa. Karakteristik perkembangan masa dewasa ada 7. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada masa dewasa ini, seluruh organ tubuh manusia akan mengalami puncak pertumbuhan, yang mana setelah itu akan mengalami penurunan secara perlahan dan terus-menerus. Yang kedua, perkembangan intelektual. Masa perkembangan dewasa muda ditandai dengan keinginan mengaktualisasikan segala ide pemikiran yang dimatangkan selama mengikuti pendidikan tinggi.
Yang ketiga, pendidikan moral. Dari sini, mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis, artinya sudah tidak tergantung kepada orang tua lagi. Yang keempat, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa orang dewasa tidak lagi sepanjang atau sebanyak perkembangan bahasa pada anak-anak yang mengalami 7 tahap perkembangan. Yang kelima, perkembangan motorik. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik memungkinkan orang dewasa melatih keterampilannya secara lebih baik. Di samping itu, orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik cenderung akan dapat menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang menuntut kemampuan fisik. Yang keenam, perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, perkembangan emosi pada kelompok dewasa dini. Yang kedua, kelompok dewasa madya. Dan yang ketiga, kelompok dewasa lanjut. Dan ketujuh, perkembangan karir. Dalam perkembangan karir, pemilihan dan perencanaan karir menjadi hal yang sangat penting. Sebab hal ini menentukan karir seseorang. Selanjutnya, dapat menentukan kehidupannya. Perubahan dalam kemampuan dan fungsi kognitif, emosi, dan perilaku pada dewasa ada 3. Yang pertama, perubahan dalam kemampuan kognitif. Yang kedua, perubahan dalam fungsi emosional. Dan yang ketiga, perubahan dalam perilaku. Tahapan perilaku pada dewasa dan kaitannya dengan penyuluhan dan konsultasi gizi dapat dipahami melalui berbagai aspek. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan penyuluhan dan konsultasi gizi pada dewasa meliputi: yang pertama, penuaan dan perubahan kognitif; yang kedua, stabilitas emosi dan perubahan prioritas emosional; yang ketiga, perubahan dalam kemandirian dan adaptasi terhadap peran baru. Kesimpulan dari makalah tersebut, masa dewasa awal merupakan periode penting yang penuh dengan perubahan dan penyesuaian diri terhadap tuntutan peran sebagai individu dewasa. Hal ini meliputi aspek reproduksi, penyesuaian dalam peran perkawinan dan orang tua, ketegangan emosional, ketergantungan, dan perubahan nilai-nilai dalam memasuki dunia dewasa. Dewasa mengalami perubahan dalam kemampuan kognitif, fungsi emosional, dan perilaku seiring dengan bertambahnya usia. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, pembelajaran seumur hidup, stabilitas emosional, perubahan prioritas emosional, kemandirian fisik, dan adaptasi terhadap peran baru dalam kehidupan. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.